Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Indramayu dalam hal ini diwakili oleh Asda 1 Bapak Dr. Andes Haji Jajang Sudrajat. Yang kami hormati Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang dalam hal ini yang diwakili oleh Kakanda Dr. Insinyur Herman Heron. Yang kami hormati Presidium Majelis Wilayah
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat Kakanda Dr. Asad SP THT KL. Yang kami hormati Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indramayu Kakanda Dr. Andes MT Romli Hamim. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Haji Saifuddin SH. Yang kami hormati Ketua Bawaslu RI Kakanda Rahmat Bagja SH LLM. Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan ridhonya, Kakanda dan Ayunda dapat hadir dalam acara Musyawarah Daerah Ketiga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indramayu dalam tema konsolidasi organisasi mengawal agenda keumatan dan kebangsaan. Sabtu 11 Juni 2022 bertempat di Hotel Handayani Kabupaten Indramayu. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Prabowo Dan saya Siti Fatimah, kader HMI Indramayu, selaku pembawa acara atau Master of Ceremony. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rakanda Gaus Al-Abror. Tempat dan waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi udah tenang sih karena awalannya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan dapat membawa kesejukan dan keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne HMI dan Mars Kohati yang akan dipandu oleh Ayunda Sekar Mutiara Sani. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Musyawarah Daerah ketiga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indramayu kepada Kakanda Nur Hidayat SIKOM, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini pada tanggal 11 Juni 2021 kita semua, saya dan Bapak Ibu semuanya menjadi saksi sejarah baru Kahmi Indramayu. Saya katakan sebagai sejarah baru Kahmi Indramayu karena meskipun kita tahu bersama bahwa hari ini adalah Kahmi Musda yang ketiga, tetapi secara real bahwa kita hari ini merupakan Musda yang pertama. Sebelumnya yang saya hormati Bupati Indramayu yang hari ini diwakili oleh Bapak Asda 1 Pak Jajang Sudrajat, yang kami hormati Presidium MW Kahmi Jawa Barat Kakanda Dr. Asad. Beliau bukan orang lain bagi saya karena di Times Indonesia beliau adalah pembina Times Cirebon. Terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya. Yang saya hormati Kakanda Dr. Andes M. Romli Hamim selaku Koordinator Presidium dan juga calon Presidium MD Kahmi Indramayu. Yang saya hormati, alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Kakanda Rahmat Bagja yang hari ini merupakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya terima kasih juga atas kehadirannya penasehat kita, orang tua kita, penasehat MD Kahmi Indramayu Bapak Jahidin. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati juga yang sudah hadir hari ini Ketua DPRD Indramayu Bapak Saifuddin. Jadi beliau ini bukan alumni HMI, tetapi sangat dekat dengan HMI. Dan beliau pengen menunjukkan kedekatannya dengan HMI dengan membawa pulpen warna hijau. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolres Indramayu yang hari ini diwakili Bapak KP Suhendi. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian dari Dandim Indramayu dihadiri sama Sersan Mayor Bapak Toto Nuroto, dan semua hadirin panitia dan anggota Kahmi Indramayu yang hari ini bersemangat menyambut sejarah baru Kahmi Indramayu. Terima kasih banyak. Yang pertama yang ingin sampaikan pasti rasa syukur, terima kasih dan kebanggaan kepada, ya satu lagi terakhir ini yang saya hormati juga, maaf lupa nih Pak, mantan Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Indramayu dan juga mantan calon Bupati Indramayu Bapak Solihin. Bapak Solihin nggak mau kalah dengan Pak Saifuddin, pecinya pakai hijau. Terima kasih Pak Solihin atas kehadirannya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pasti kami sebagai panitia merasa bersyukur, merasa bahagia dapat menjadi perantara terlaksananya Musda hari ini yang kami kira sangat luar biasa. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan, tetapi itu merupakan evaluasi bagi kita semua. Yang kedua berikutnya, saya katakan bahwa Musda Kahmi Indramayu yang pertama ini tidak terlepas dari berkah Ramadan. Jadi
kepanitiaan ini terbentuk pada saat buka puasa bersama. Jadi pada saat buka puasa bersama kita diskusi, kita menyampaikan ide gagasan mengenai masa depan Kahmi Indramayu. Kemudian terbentuknya kepanitiaan Kahmi Indramayu, dan pada saat itu memang dilaksanakan di rumahnya Kang Najahidin. Berikutnya kepanitiaan kurang lebih bekerja selama 1 bulan untuk mensukseskan acara ini, dan acara ini nanti kita akan laksanakan dengan 3 sesi. Yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan Stadium General, kemudian yang kedua ada sarasehan nanti Pak, ada sarasehan kebangsaan yang nanti akan insya Allah akan dihadiri oleh anggota DPR RI Kakanda Herman Khairon, kemudian peneliti ahli dari Badan Riset Indonesia Yunda Siti Zuhro, kemudian juga ada tokoh dari Indramayu yaitu Bapak Ibrahim. Kemudian mengenai pendanaan, alhamdulillah kepanitiaan sampai hari ini berkat kerja keras semua anggota. Jadi kami bahu-membahu, urunan patungan untuk mengumpulkan 50.000, 100.000 untuk mensukseskan acara ini, dan tentunya dengan bantuan juga dari Pemda Indramayu, DPRD Indramayu, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Indramayu. Kemudian juga yang terakhir kami sampaikan bahwa alhamdulillah selama ini kami sampaikan Dr. Asad bahwa selama ini Kahmi Indramayu belum pernah terdeteksi Pak berapa jumlah anggota Kahmi Indramayu. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman panitia solid, teman-teman panitia kompak mengumpulkan data Kahmi Indramayu yang hari ini sudah terkumpul 130 orang Kahmi Indramayu dengan berbagai latar belakang asal cabang seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke insya Allah ada Pak. Dan insya Allah semuanya sudah masuk di berbagai lini, ada advokat, ada juga pengusaha, ada juga di dewan insya Allah, kemudian juga ada di lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai ketua panitia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas laporannya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indramayu kepada Kakanda Dr. Andes MT Romli Hamim. Tempat dan waktu disilahkan. Yang ini tiganya nggak usah gitu. Berarti udah nanti kamu ini, nanti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Majelis Nasional yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Kanda Heron, yang rencananya insya Allah akan lewat daring. Yang terhormat Bupati Indramayu
yang dalam hal ini diwakili oleh Asda 1 Pak Haji Dr. Haji Jang Sudrajat. Terima kasih Pak. Yang terhormat Majelis Wilayah kami, yang dalam ini hadir Ketua Presidium Dr. Asad, terima kasih Pak. Yang terhormat Ketua DPR Pak Haji Sudin, terima kasih. Dan alhamdulillah juga hadir Bang Ahmad Bagja, terima kasih Pak. Juga Pak Kapolres yang mewakilinya, Pak dan juga yang mewakilinya. Kemudian tidak lupa yang terhormat Wanhat Kanda Jadidin yang saya hormati dan terima kasih. Kemudian Forkohati ya. Hadir juga Yunda Sugong, terima kasih Yunda, terima kasih. Dan alhamdulillah juga masuk capres tadi, insyaallah. Bapak dan saudara sekalian, tidak lupa juga seluruh peserta ya, Musda 3 kami Indramayu, dan dengan para capresnya alhamdulillah bisa menjalin Musda 3 ini sampai hari ini dan sampai tadi malam ya, sudah disepakati dan sudah ditetapkan ada 15 capres ya, calon presidium kami Indramayu, insyaallah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT yang pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kita semua ya, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, Bapak Bupati Indramayu yang saya hormati, bahwa Musda ini insya Allah nanti akan memilih 5 calon presidium atau 5 orang presidium yang nanti insya Allah akan mengawal Korp Alumni HMI daerah Indramayu. Dan tidak lupa pula juga bahwa di dalamnya nanti akan kita sepakati menetapkan beberapa program dan kebijakan-kebijakan tentang yang nantinya insya Allah akan disampaikan kepada pemerintah daerah ataupun juga ke internal kami itu sendiri ya. Apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi memang betul ya, bahwa hari ini Musda 3 ini pada hakikatnya adalah Musda yang pertama, karena periode sebelum-sebelumnya ini kami itu yang siap menjadi presidium ya, yang siap yang akan menjadi pengurus kami Indramayu, itulah yang ditunjuk nanti ya. Jadi alhamdulillah saya dari awal pendirian ataupun kami Indramayu ini masih tetap mengawal sampai pada akhirnya jadi ban serep untuk maju langsung memegang presidium. Nah ini, jadi alhamdulillah ya, kita buat sejarah, kami Indramayu ini bisa melaksanakan Musda ya, insya Allah nanti betul-betul ya, memilih siapa-siapa yang nanti akan bisa mengantarkan kami Indramayu di periode 2022 sampai 2027 ya. Dan ini barangkali insya Allah nanti akan laksanakan setelah pembukaan ini. Kemudian ini khusus pesan buat
Bupati Pak Jajang nggak bisa hadir ya. HMI itu sudah 25 tahun Pak di Indramayu ini, ya, sudah 25 tahun. Yang sangat sayang barangkali kantornya, sekretariatnya itu ngontrak dengan anak-anak HMI, dengan adik-adik HMI. Nah ini barangkali tolong pesankan kepada Ibu Bupati, barangkali ada ya aset daerah ya yang dihibahkan oleh kepada kami siap Pak. Jadi tanahnya dari Pemda, kami siap untuk membangunnya. Akan dibuat Geraha Insan Cita seperti yang sudah di daerah-daerah yang ada Pak. Di daerah Cirebon ada, kemudian Kuningan juga ada, Majalengka ada. Yang belum ada tuh Indramayu Pak. Jadi ini tolong untuk ke depan, barangkali nanti yang akan proses barangkali pengurus presidium periode 2022-2027. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Jajang. Yang paling barangkali saya memesankan kepada khususnya para peserta musda ya. Jadi marilah kita ikuti ya, kita buat sejarah di Indramayu ya, yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia. Kita bikin sejarah bahwa kami betul-betul ada dan anggotanya ada di Indramayu. Ya. Dengan mengikuti betul-betul sampai akhir, sampai terpilihnya 5 orang presidium periode 2022-2027. Insyaallah. Itu saja. Nasrul minallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat kepada Kakanda Dr. As'ad SPTHTKL, tempat dan waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Saya senang sekali pada kesempatan ini bisa hadir dalam acara Musda Kahmi MD Indramayu. Dan saya senang sekali bisa ketemu dengan para tokoh. Pada kesempatan ini ada Pak Ketua DPR ya. Saya ucapkan terima kasih. Ada Kang Bagja ya hadir juga. Kemudian ini Kasepuhan Pak Jahidin selalu hadir mendampingi teman-teman. Kemudian Pak Asda ya mewakili Ibu Bupati, Pak Perwakilan Pak Kapolres, Pak Dandim ya, dan seluruh hadirin. Dan saya ucapkan terima kasih pada panitia ya yang telah bisa melaksanakan kegiatan ini.
Mohon maaf, Koordinator Presidium kami Jawa Barat, Pak Dr. Joni Sikumbang tidak bisa hadir dan saya diminta mewakili. Saya melihat Kahmi Indramayu ini punya peluang ya untuk move on ya, untuk berubah menjadi lebih maju lagi dengan awali dengan musda ini. Dan saya melihat Indramayu merupakan kabupaten yang sangat strategis di Ciayu Majakuning. Punya sumber daya alam yang lengkap. Ya. Ini peluang yang harus kita ambil untuk mendorong ya kemajuan di Indramayu yang nanti akan memberi sumbangan kepada kemajuan Jawa Barat bahkan nasional. Ini harus menjadi concern kami ya, kolaborasi dengan seluruh stakeholder Indramayu, baik pemerintah maupun swasta. Dan kehadiran seluruh stakeholder pada kesempatan ini suatu pertanda bahwa kami Indramayu diberikan peluang untuk membuat nilai tambah kemajuan di Indramayu ini. Saya kira kita sudah sepakat bahwa kita sebagai manusia, ya sebagai makhluk Allah, manusia itu merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya. Ketika manusia ini memberdayakan dirinya untuk menciptakan peradaban selama hidup di muka bumi ini. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa didirikannya HMI tujuannya adalah untuk terbentuknya insan cipta pengabdi, insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Tentu ini sangat selaras dengan tujuan didirikannya NKRI dan tentu didirikannya HMI kemudian KAHMI dalam rangka mewujudkan cita-cita para panding pader untuk mewujudkan RKRI masyarakat adil dan makmur ini. Nah, saya kira teman-teman MD di Indramayu ini harus move on, harus berubah ya. Bagaimana caranya? Tentu kita sudah tahu juga, asal kita mau melakukannya. Kalau kita membaca Al-Quran ya, karena kalau bicara bagaimana membangun peradaban, bagaimana memberdayakan manusia, kita harus bertanya kepada pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira setiap ada acara HMI selalu kita nyanyikan himne HMI dan selalu kita sampaikan dalam himne itu Al-Quran dan Sunnah sebagai jalan keselamatan. Nah, saya melihat setelah kita mempelajari Al-Quran, agama kita ini luar biasa ya. Untuk membangun peradaban itu, resepnya sudah ada dalam agama kita. Dan ini harus betul-betul dipahami oleh kita semua, terutama HMI dan KAHMI, karena ada Islamnya di situ ya. Tentu Islam yang kita kembangkan adalah Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Dan ini sudah menyatu dengan falsafah hidup kita Pancasila ya dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana membangun peradaban itu? Saya punya pandangan bahwa peradaban itu suatu bangunan kehidupan yang pondasinya nilai-nilai kebenaran hakiki, tiangnya sains dan teknologi, atapnya kesejahteraan. Jadi dua hal yang sangat penting untuk membangun peradaban, pondasinya harus kita pahami, kuasai, yakini, amalkan. Itu belum cukup, sains teknologi harus kita kuasai. Dan untuk memahami semua itu, Gusti Allah sudah memberikan
otak dalam kepala kita yang akan mampu mewadahi seluruh ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita untuk kita pahami dan kita amalkan. Sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, Allah itu berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin aku telah ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sangat sempurna. Dalam kajian ilmu kedokteran, manusia disebut fi ahsani taqwim karena di dalam kepalanya ada sel otak yang jumlahnya 187 miliar. Nah, sel otak kita kalau diaktifasi dengan informasi yang tadi, nilai-nilai kebenaran dan sains teknologi, itulah yang akan membuat kita mampu membangun peradaban. Rasulullah bisa membangun peradaban dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Madinah karena memang Rasulullah otaknya dicelup oleh Al-Quran. Nah, inilah saya kira yang harus menjadi komitmen kita ya. Saya senang di sini ada Pak Ketua DPR, ada Pak Asda, ada dari aparat kepolisian, TNI, kemudian dari birokrasi dan lain-lain. Ini peluang nih buat presidium yang nanti akan mengemban amanah untuk kolaborasi. Apa yang harus kita lakukan dalam membangun peradaban? Kita harus concern kepada problem yang ada di masyarakat kita apa. Itulah kegiatan kami harus menjadi solusi bagi problem yang ada di kehidupan kita. Problem yang ada di kehidupan kita, saya kira kita sudah tahu semua. Satu, keterpurukan ekonomi. Kedua, kualitas SDM kita yang masih rendah. Kenapa kualitas SDM kita rendah? Setelah saya pelajari, Pak Ketua DPR, Pak Kasepuhan, ternyata yang membuat kualitas SDM kita rendah sehingga bangsa ini belum maju, termasuk elit-elit kita belum mampu mengelola negara ini menjadi negara maju. Karena memang kita produk kurikulum yang ada di negara kita yang menurut saya masih parsial. Dikotomis dan parsial. Harusnya kurikulum pengembangan SDM dari mulai usia dini sampai usia berapapun harus memenuhi dua hal tadi, nilai-nilai kebenaran sama sains teknologi. Inilah bekal yang bisa membuat kita membangun peradaban. Saya ingin Kabupaten Indramayu menjadi salah satu model pelopor untuk membangun perubahan. Kalau kita perhatikan peradaban yang kita bangun sejak kita merdeka, kita belum berhasil sesuai dengan dicita-citakan oleh para founding father. Bahkan era reformasi yang sudah 20 tahun ini juga gagal. Nah, inilah peluang kita untuk merajut kembali peradaban di wilayah kita, bagaimana kita bisa menjadi negara maju. Membangun peradaban itu episodenya 20 tahun, Pak. Rasulullah membangun peradaban 23 tahun. Ini reformasi udah 20 tahun dan belum berhasil. Korupsi masih banyak, kemiskinan masih banyak, ketertinggalan masih banyak. Ini harus kita pikirkan semua, Pak. Nggak boleh kita berdiam diri. Saya kira Ketua DPR, Bupati, teman-teman profesional ini harus bersatu memikirkan bagaimana kita ini maju. Tidak ada orang hebat di dunia ini kecuali orang yang bertakwa, Pak. Di sisi Allah seperti itu. Tadi saya bacakan surat Al-Mulk ya, bahwa Allah itu yang maha menguasai seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan. Dan Allah itu maha kuasa. Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan. Ini agar menjadi pembelajaran siapa yang paling baik amalnya. Saya sekarang bisa berdiri tegak di sini bicara, tapi tidak akan selamanya, kita akan pulang. Dan pulang itu pasti diperiksa, Pak. Dan insya Allah bagi orang-orang yang beriman, Allah itu maha pengampun. Yang penting kita terus berusaha,
kita ada kekurangan, perbaiki. Nah, mengenai pengembangan SDM ini harus menjadi pemikiran kita semua. Dan saya selalu sampaikan di beberapa forum, di berbagai forum. Saya ketemu Pak Bupati, saya ketemu Pak RK, Pak Ridwan Kamil ya. Selalu saya sampaikan, tolong anggarkan untuk menyekolahkan anak-anak kita ke negara maju, Pak. Tapi sebelum mereka dikirim, dibangun dulu mindsetnya bahwa mereka harus kembali membangun wilayahnya. Jadi kalau Bupati itu satu periode pertama menganggarkan 5 tahun, periode kedua itu sudah bisa. SDM apa yang dibutuhkan untuk membangun Indramayu itu harus disiapkan. Kemudian mengenai perekonomian, ini saya lihat ya, hampir dipastikan dengan sistem perekonomian sekarang, hampir dipastikan masyarakat kita tidak akan pernah mandiri. Kenapa? Karena setiap kita mengeluarkan uang dari saku kita itu mengalir ke mesin uang kapitalis. Jadi kalau kita ingin mandiri, ciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi oleh masyarakat sehingga uang berputar di kita. Masyarakat itu sekarang menjadi customernya kapitalis, Pak. Ini bahaya sekali. Bukan Pak, kapitalis nggak salah. Mereka ingin berusaha. Nah, kitanya harus belajar bagaimana jangan terus bertransaksi dengan orang lain. Nah, ini harus dipikirkan oleh kami, program-program kegiatan itu bagaimana menciptakan kemandirian ekonomi dan menciptakan kualitas SDM. Saya yakin bapak-bapak di DPR, di birokrasi, ini akan sangat aware dan harus saling kolaborasi. Saya tidak ingin dengan adanya MD kami yang sebentar lagi akan dilantik nanti setelah Musda, Indramayu menjadi terpuruk. Indramayu harus maju. Saya tidak mau mendengar lagi ada kepala daerah ditangkap KPK, masuk penjara. Itu kami tercoret kalau itu terjadi lagi di Indramayu. Sayang banget bapak-bapak yang pintar, yang hebat-hebat, punya kedudukan, gara-gara persoalan kecil terpeleset. Nah, ini kami harus aware ya, kolaborasi ini penting sekali ya, karena sistem perpolitikan kita, tata kelola negara kita itu sangat riskan ya, sangat riskan. Ini harus saling mengingatkan. Sayang banget lah kalau kita yang sudah punya kedudukan terperosok ya. Saya juga sedih banyak alumni kita itu masuk ke situ. Jadi kalau tadi panitia bilang banyak maksudnya institusi lembaga pemasaran, itu betul adanya juga ya. Ini harus jadi pelajaran bagi kita ya. Saya yakin senior-senior yang sudah berpengalaman, punya banyak wawasan, tapi kadang-kadang kita itu merasa nyaman di zona masing-masing. Ini yang nggak boleh, Pak Jahidin. Kita harus bersatu membangun SDM ini. Milenial kita ya, dari mulai PAUD, remaja, milenial ini banyak dijejali informasi yang tidak memberdayakan, Pak. Apalagi dengan di era internet ini ya. Saya, Pak Jahidin, meskipun saya Korpres Jawa Barat, karena saya ada di Cirebon, insya Allah saya siap untuk datang ke Indramayu bersama-sama teman-teman bagaimana membangun Indramayu menjadi maju. Saya yakin Bu Nina sebagai bupati, beliau juga pasti ingin membangun Indramayu ini maju. Saya kenal baik dengan ayahnya Pak Dai Batiar ya. Ini luar biasa Pak, Indramayu ini. Tolong sekali lagi bersatu, berkolaborasi untuk memajukan Indramayu. Kemudian Pak Solihin, kemandirian ekonomi peluangnya ada di kemandirian pangan. Ini yang harus kita genjot Pak. Para petani kita belum tahu bagaimana bercocok tanam yang baik Pak. Bagaimana setelah panen menjual kemana, akhirnya dibeli tengkulak Pak. Saya sebulan yang lalu kunjungan ke Kecamatan Gantar Pak. Mereka mengeluh
cara cocok tanamnya tidak produktif, panen dibeli tengkulak, harganya murah, tidak dihargai. Nah, untuk kegiatan kemandirian pangan saya mohon jangan dikerjakan parsial, lakukan kolaborasi pentahelik, libatkan akademisi kampus, libatkan pemerintah, libatkan pengusaha, libatkan komunitas masyarakat, dan libatkan media informasi. Ini kami, Pak Wawan, harus menjadi pelopor kolaborasi pentahelik. Kami punya jejaring sampai ke Jawa Barat nasional, ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Manfaatkan itu. Rektor IPB Pak Arif Satria yang sekarang Ketua Umum ISMI, dan di Jawa Barat di kami Jabar sebagai Ketua Dewan Pakar, punya banyak SDM Pak untuk membangun kemandirian pangan. Kemudian nanti Prof. Siti Juhro yang akan bicara, dia punya konsep desa inovatif yang ini sudah di-approve oleh Pak Jokowi ya. Nah, bagaimana desa-desa di Indramayu itu betul-betul menjadi desa inovatif yang bisa menciptakan kesejahteraan, menciptakan kualitas SDM yang punya daya saing untuk memajukan Indramayu, bahkan untuk memajukan Indonesia ke depan. Saya yakin Indonesia ini akan maju Pak. Saya dalam pikiran saya, Indonesia Jaya 2045 ini bisa dicapai kalau kita sudah menyiapkan dari sekarang generasi milenial untuk menjadi pemimpin 20 tahun yang akan datang. Saya punya kurikulum Pak Jahidin dalam pengembangan SDM. Jadi anak-anak kita 30 tahun itu sudah mandiri, 40 tahun sudah bebas finansial. Dari situ masuklah sebagai pemimpin-pemimpin di berbagai pos yang dibutuhkan. Jadi semua kita bisa menjadi orang yang mandiri. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul setelah bebas finansial. Jadi sementara kita mau terjun ke dunia politik, ya finansialnya nggak ada, akhirnya kita repot. Jadi ini bangun kemandirian ekonomi yang nanti sudah mandiri, sudah pengalaman jadi seorang politisi, jadi seorang birokrat. Karena karir tertinggi dalam hidup ini menjadi seorang politisi Pak. Jadi kalau Pak Ketua ini sekarang itu karirnya tertinggi Pak. Kenapa? Karena mengurus hajat orang banyak. Tapi kalau salah urus itu bahaya juga. Nah, oleh karena itu perlu kolaborasi, ya. Nah, dan kolaborasi pentahelik, saya tambahkan lagi ngacu pentahelik Pak. Satu lagi, harus ada Gusti Allah di situ. Ini, ya oke. Itulah yang saya kira yang bisa membuat kita maju. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Terus terang saya senang sekali dan saya ingin berkolaborasi untuk membangun peradaban di Indramayu, nanti akan berdampak kepada peradaban di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Saifuddin SH. Tempat dan waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi nastahin ala mujawadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan, terutama nikmat sehat. Dan selalu tercurahkan salawat salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, para sahabat dan kita semua yang insya Allah istiqomah, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sesepuh, para senior yang pada kesempatan ini hadir di acara yang luar biasa, acara yang kita sebagaimana kita gagas musda ketiga kami di Hotel Handayani.
Tadi ketua panitia menyebut saya lagi mendekati KHMI atau HMI. Sebenarnya saya lebih HMI dari teman-teman HMI. Karena saya sering berhimpun. Kemarin saya ngomong di teman-teman GMNI, saya lebih gerakan karena saya sering bergerak. Nah itu kan. Jadi di HMI saya lebih berhimpun Pak Zahidin. Yang saya hormati Bupati Indramayu yang diwakili Pak Asda, yang juga hadir di sini pada Forkompinda yang diwakili Pak Endi dan dari Koramil, juga sesepuh senior saya, mentor saya Pak Ahmad Zahidin dengan Mami, makasih. Juga hadir Ketua Presidium Jawa Barat Kang Dr. As'ad. Mudah-mudahan saya hanya melengkapi saja. Tadi sudah panjang lebar disampaikan terkait dengan proses bagaimana pembangunan ke depan, memikirkan generasi hari ini itu ke depan. Kemudian Ketua Presidium Indramayu Kang Romli, terima kasih. Kemudian anggota Kohati Indramayu juga hadir di sini. Saya bangga di samping orang yang punya bobot di sini, Kang Rahmat Bagja. Bobot sebagaimana Ketua Bawaslu dan juga memang lebih berat beliau daripada saya. Terima kasih Kang Rahmat Bagja, ketemu lagi. Saya sempat ketemu dengan beliau di Senayan kalau nggak salah. Tadi saya nggak sempat ngomong. Dimana pada kesempatan ini saya mewakili pimpinan DPRD tentu menyampaikan salam semangat kepada teman-teman KHMI atau HMI yang hari ini melaksanakan sebagaimana kewajiban organisasi, yaitu Musda 3 yang tadi terpampang para capres. Ternyata hari ini, bulan ini sudah jadi bulan politik untuk HMI. Gambarnya luar biasa, terpasang 15 calon capres, walaupun ada beberapa yang sudah terpasang. Saya curiga sama calon yang tidak memasang gambar. Jangan-jangan kos politik untuk pasang gambarnya untuk kos lain. Sebagai orang politisi saya berpikir ke sana. Nah tentu saya bangga, kenapa? Kami memahami betul bagaimana KHMI ini kumpulan orang-orang yang expert, yang siap pakai dimanapun. Tadi singgung oleh Pak Romli bahwa semangat ingin membuat bagaimana pembangunan atau bangunan untuk wadah teman-teman yang dalam rangka ini untuk membangun, dukungan dari pemerintah daerah. Maaf Kang Romli, nggak cukup bukan buat aja dengan Ketua DPR nantinya tangani. Artinya Bupati sebagai eksekutif, walaupun eksekutor, tapi kan legislatifnya ada di saya Pak. Jadi tidak cukup ke Bupati Pak Jajang ya, tapi kan melalui persetujuan DPRD, terutama Ketua DPRD. Artinya yang tadi singgung oleh Kang Nur tadi ya pulpen hijau, tapi bukan juga pulpennya HMI juga. Nah itu barangkali sedikit menyampaikan salam juga dari teman-teman pimpinan, juga saya anggota DPRD. Kenapa saya menyampaikan tadi bahwa HMI atau KHMI ini kumpulan orang expert yang saya artikan sebagai orang-orang profesional Kang Bagja, orang-orang yang siap pakai dimanapun. Karena saya melihat potensi sebagaimana HMI ini, apalagi para alumni ini ada di berbagai segmen, ada pengacara, ada di politisi, ada di pengusaha, semuanya. Dan saya melihat teman-teman HMI ini, lulusan HMI ini atau alumni ini, yang paling kecil itu parlente Pak. Jadi HMI parlente kalau saya bandingkan nih Kak Solihin. Oh ini hadir juga rekan saya, sahabat saya, mantan Wakil Ketua DPRD, juga pernah menorehkan tinta emas sebagai calon bupati yang kebetulan belum sampai ke sana. Yang tentunya saya sini bangga. Kemudian pastinya saya yakin kalau HMI kumpul, para mantan HMI atau KHMI kumpul, tidak hanya sekedar ketemu reuni, tapi seringkali ada diskusi, sharing intelektual yang saya sering mendapatkan itu. Jadi jangan saksikan saya Kang Nur saat ini hadir bukan pendekatan, sudah dekat dengan HMI gitu. Nah itu Pak Dr. Tholib, makasih. Saya kenapa hari ini, sekarang ini nyodok untuk supaya harusnya Bupati dulu, karena kebetulan saya harus ada di Widasari hari ini 2 titik lagi karena dua-duanya sudah panjer Pak. Jadi saya mohon maaf
tidak sampai tuntas. Insya Allah setelah saya ini ada diskusi akan balik lagi ke sini. Mohon izin saya harus meninggalkan ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan panggilan dari MI untuk saya menyampaikan hal itu. Itu saja, menyampaikan selamat kepada HMI dalam rangka Musda ketiga. Mudah-mudahan menghasilkan rekomendasi dan terpilih sebagaimana pimpinan ke depan yang mampu bagaimana mewarnai dan mengangkat harkat derajat dan menjaga marwah HMI. Sebelum menutup, barangkali biasa pantun sebelum Pak Bupati atau Bupati yang menyampaikan pantun untuk saudara kita dari HMI. Bersepeda ke Karangsong lihat perahu, pulangnya jangan lupa membelikan ikan. Mari sukseskan Musda MD kami yang Indramayu, wujudkan peran kami untuk kemuatan dan kebangsaan. Yang terakhir, si Ucup nggak punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Aku kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan keempat atau yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bupati Indramayu yang diwakili oleh Asda 1 Bapak Dr. Andes Haji Jajang Sudrajat, dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Tempat dan waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon izin dan permohonan maaf dari Bupati tidak bisa menghadiri Musda kami ketiga sehubungan dengan adanya kegiatan kunjungan Panglima 3 Siliwangi dari kemarin dengan sampai hari dengan ini ya. Jadi tidak bisa hadir secara langsung. Yang jelas insya Allah pesan tadi yang disampaikan oleh Majelis Daerah Kahmi Pak Haji Romli saya catat karena permintaannya ini mohon disampaikan, saya sampaikan gitu ya. Karena tadi sampaikan oleh Pak Ketua Dewan gitu ya, Pak Ketua Dewan siap gitu. Nah kami nanti yang mengusulkan gitu kan, mudah-mudahan bersama gitu kan, itu ada di Ibu Bupati kebijakannya, insya Allah kami sampaikan ya. Yang terhormat Forkopimda yang hadir kesempatan yang berbagai ini, yang mewakili dari Polres dan dari Kodim, yang terhormat Majelis Nasional atau yang mewakili, yang saya hormati Majelis Wilayah Kahmi, hadir di sini Pak Dr. Asad ya. Selamat datang di Indramayu. Yang saya hormati Majelis Daerah Kahmi, oke, terima kasih. Majelis Daerah Kahmi Indramayu, Pak Haji Romli yang saya hormati. Yang terhormat Ketua partai politik atau yang mewakili yang diundang pada saat Musda Kahmi yang ketiga. Yang terhormat seluruh anggota Kahmi dan undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus ini hadir Ketua Bawaslu Pak Hasan ya, selamat datang di Indramayu ya. Izinkan pada kesempatan yang begini
saya membacakan sambutan Bupati pada kesempatan Musda Kahmi yang ketiga. Walaupun tadi disampaikan ini yang pertama, jadi wajar karena baru disampaikan tadi gitu kan permohonannya gitu kan, karena walaupun yang ketiga ini yang pertama gitu kan. Izinkan sekali lagi saya membacakan sambutan beliau pada kegiatan Musyawarah Daerah ketiga Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Indramayu. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti acara Musyawarah Daerah ketiga Kahmi Kabupaten Indramayu. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana ketahui bersama bahwa kami merupakan organisasi yang dibentuk untuk menghimpun para alumni HMI dengan tujuan agar dapat berperan aktif dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kami yang di dalamnya berisikan kumpulan intelektual muslim sudah sepatutnya menjadi mitra bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Indramayu. Dalam proses pembangunan, pemerintah tentunya tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk kami. Saya rasa kami dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu melalui telahan pemikirannya dalam membantu melaksanakan program Indramayu Bermartabat. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kami Kabupaten Indramayu agar benar-benar menjadi partner pemerintah dalam mengentaskan program-program pemerintah di masyarakat, seperti angka jenjang pendidikan yang masih rendah, persoalan SDM masyarakat, angka kesehatan termasuk stunting yang masih menjadi persoalan, dan peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Insya Allah, jika kita semua senantiasa berjalan beriringan dan mempunyai tujuan yang sama, saya optimis segala tantangan akan mudah dilalui, dan cita-cita kita semua yaitu mewujudkan Kabupaten Indramayu yang bermartabat dapat terwujud secepatnya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa pesan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Indramayu dengan ini saya akan dibuka secara resmi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, karena tadi Pak Ketua Dewan menyampaikan pantun, nah, Ibu Bupati juga ini minta pantun juga gitu kan. Di bulan puasa pergi umroh, berdoa selalu siang dan malam. Selamat pagi peserta musyawarah daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Satu lagi ini. Tidaklah tiga, hanyalah dua. Bukanlah 7, tetapi 4. Kalau bergerak satu, bergerak semua. Insya Allah Indramayu membangun Indramayu bermartabat. Dari arahan ke Majelis, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati Indramayu Haji Nina Astina SHMH CRA. Terima kasih telah disampaikan sambutan dan pesan dari Ibu Bupati. Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik terkait dengan musda pada hari ini dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan plakat atau cindramata. Penyerahan yang pertama kepada Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indramayu, kepada Kakanda Dr. Asad SPTHTKL, yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Kakanda Nur Hidayat SIKOM. Untuk Kakanda diharap maju ke depan untuk menerima plakat dan cindramata. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan cindramata kepada Bupati Indramayu Ibu Hajah Nina Agustina SHMH CRA, dalam hal ini yang diwakili oleh Asda 1 Bapak Dr. Andes Haji Jajang Sudrajat, diserahkan oleh Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indramayu Kakanda Dr. Andes MT Romli Hamim. Untuk Kakanda diharap maju ke depan untuk menerima plakat atau cindramata dan sesi foto. Mau ambil mic. Ambil aja. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Rakanda Gaus Al-Arab Bror. Tempat dan waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita yakinkan iman dalam hati, usahakan dalam diri untuk sampai pada ridho ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal syakirin hamdan na'imin hamdal dzakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil ilmi, alhamdulillahi ala ni'matil amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, khususan ila Indonesia balatan tayyibah wa rabbun wa ghafur, khususan ila HMI wa ahli baitihi al kiram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Baik, demikian opening ceremony pada acara kali ini. Saya Prabowo dan saya Siti Fatimah. Terima kasih atas perhatiannya. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.